Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Amin. Anak-anak, selamat hari anak-anak buat kalian semua. Semoga kalian tetap menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh-soleha. Allahumma amin. Hari ini kegiatan KBM pertama kita adalah bahasa Indonesia. Silakan nonton videonya, simak baik-baik, nanti akan ada tugas yang menyusul dari buku. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia, materi pertamanya adalah tentang mencari ide pokok. Sebetulnya pelajaran tentang ini sudah sering diulang di kelas bawah, terakhir di kelas 5. Bu Guru yakin kalian sudah banyak memahami tentang ini. Jadi tinggal kita mengulang untuk memantapkannya saja. Kita ulang ya. Sebelum kita membahas tentang ide pokok, untuk pendahuluan dulu, dalam sebuah bacaan tentu terdiri dari beberapa paragraf. Anak-anak juga sudah tahu kan tentang paragraf itu. Nah, dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, salah satu dari kalimat yang ada di sebuah paragraf itu merupakan kalimat utama. Sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Nah, jadi ide pokok ini tidak bisa dilepaskan dari kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, sedangkan kalimat penjelas hanya menjelaskan kalimat utama. Jadi ketika dalam sebuah paragraf itu kalimat utamanya dihilangkan, maka paragraf itu menjadi tidak bermakna. Nah, sedangkan apabila kita menghilangkan kalimat penjelas dari sebuah paragraf tersebut, jadi kalimat utamanya tetap, kalimat penjelasnya kita hapus. Nah, paragraf itu akan tetap memiliki makna yang utuh. Itu perbedaannya. Jadi kalian juga bisa menentukan apakah ini kalimat utama atau kalimat penjelas, bisa dilihat dari menghilangkan satu persatu kalimat tadi. Jadi apa itu ide pokok? Ide pokok adalah hal atau masalah utama atau yang menjadi inti dalam suatu paragraf. Yang paling pokok. Jadi kalau dihilangkan, maka di dalam paragraf itu tidak akan memiliki makna yang jelas. Nah, biasanya ide pokok itu ada yang mengistilahkan pokok pikiran atau pikiran pokok. Ada juga istilah gagasan utama, gagasan pokok, dan juga pikiran utama. Itu nama lain dari ide pokok. Jadi, Bu Guru ulangi bahwa dalam sebuah paragraf itu hanya memiliki satu kalimat utama, satu kalimat utama, dan di kalimat utama itu memuat ide pokok. Sedangkan kalimat penjelas bisa lebih dari satu kalimat, banyak kalimat. Semakin banyak penjelasnya, semakin lengkaplah sebuah paragraf, semakin jelas maksudnya. Nah, tips bagaimana cara mencari ide pokok? Selain dari yang Bu Guru sampaikan di depan, satu persatu kalimatnya dihilangkan, kita baca lalu kita pahami apakah kalimat itu memuat makna yang utuh atau tidak. Nah, bisa dilakukan seperti itu juga. Kemudian bisa juga dengan ini tipsnya yang lengkap, baca dulu bacaan itu dengan seksama dan pahami isinya.
Jadi dibaca sambil dipahami, bukan hanya dibaca tekstualnya saja, tapi juga dipahami isinya. Nah, kalau sudah dipahami, bisa sekarang dicermati per paragrafnya. Ini kan dalam sebuah teks bacaan ya. Nah, kita cermati masing-masing paragrafnya. Yang manakah yang termasuk kalimat yang memuat ide pokok? Bisa kita lakukan dengan membuat pertanyaan di dalam hati kita nih. Jadi dalam hati kita nih, paragraf ini membahas apa toh? Baca berulang-ulang sampai kalian menemukan apa yang dibahas pada paragraf tersebut. Nah, kalian bisa menuliskan, bisa menyimpulkan, oh ini bacaan ini, paragraf ini membahas tentang ini. Kamu harus sudah bisa menemukan itu. Nah, kalau kamu sudah bisa menemukan itu, nah kamu tentu akan bisa menemukan kalimat utamanya. Nah, kalau kita sudah temukan kalimat utamanya, berarti disitulah letak ide pokoknya. Tinggal kita salin. Kadang-kadang kalimat utama itu merupakan langsung kalimat ide pokoknya. Tapi kadang-kadang juga kalimat utamanya agak panjang sehingga cukup kita ambil poin-poinnya saja. Itulah yang menjadi ide pokok dari paragraf, sebuah paragraf. Contoh ya, lingkungan di sekitar rumahku dikategorikan bersih. Sampah tidak berserakan di mana-mana. Selokan dapat mengalir dengan lancar, nyamuk dan lalat enggan berkeliaran. Nah, ini satu paragraf terdiri dari 4 kalimat. Coba anak-anak baca baik-baik, perhatikan baik-baik. Kira-kira membahas tentang apa? Kemudian cari kalimat utamanya dan manakah yang merupakan kalimat penjelasnya. Nah, kira-kira yang mana kalimat utamanya? Bisa dengan menghapus juga seperti yang Bu Guru sampaikan di awal. Bisa juga dengan bertanya tadi. Nah, tentang apa? Yang bahas tentang apa? Oh, membahas tentang lingkungan rumahnya yang bersih. Sedangkan sampah tidak berserakan ini merupakan penjelasan dari rumah yang dikategorikan bersih tadi. Begitu juga dengan selokan yang dapat mengalir dengan lancar. Nah, termasuk nyamuk dan lalat enggan berkeliaran. Jadi di sini kalau kita lihat dari kalimat-kalimat yang ada, ternyata yang paling pokok yang memuat ide pokok di sini adalah kalimat yang pertama. Ini yang kalimat yang pertama. Lingkungan di sekitar rumahku dikategorikan bersih. Itulah yang merupakan kalimat utamanya. Sedangkan yang kalimat penjelasannya adalah sampah tidak berserakan, selokan dapat mengalir dengan lancar, nyamuk enggan berkeliaran. Itu menjelaskan ide pokok kalimat utama yang di atas. Lalu yang mana ide pokoknya? Ya, ini kalimat ini yang mengandung ide pokok ini tinggal kalian singkat saja atau ambil poin-poin saja. Itulah yang merupakan ide pokoknya. Silakan bisa dirangkai kalimatnya menjadi kalimat yang lebih sederhana tapi memuat intinya. Nah, ini jawabannya, penjelasannya. Jadi ide pokoknya adalah lingkungan rumahku bersih. Ini kalimat penjelasannya, penjelasnya. Ya, ini adalah contohnya anak-anak. Silakan kalian latih lagi lebih banyak lagi. Nanti Bu Guru akan berikan soal untuk kalian latihan. Oke anak-anak. Sementara itu untuk materi tentang ide pokok dan cara mencari dan menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf atau bacaan. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Nanti akan Bu Guru susulkan dengan tugas yang akan kalian kerjakan sebagai latihan di rumah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.